Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini guna mengikuti kegiatan saya sebagai guru bergerak angkatan 19 dan kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga telah dan sampai setiap hari Ibu yang saya sebagai guru penggerak akan mendiskusikan atau mengatakan penerapan positif. Namun sebelumnya Mas Rabi Kosa guru penggerak.
Demikian tadi kita telah mendengarkan Mas Abu Bergerak untuk pengobatan waktu. Saya langsung saja mohon berikan di sini saya silakan pemahaman dan penerapan pengalaman wilayah positif. Bapak Ibu, kita mulai dari wilayah positif. Wilayah positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Wilayah positif dapat membuat murid untuk mampu berpikir, bertindak dan bertindak sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Dan 7, segitiga distribusi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pembelajaran zaman paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sedangkan kita sudah tahu dimensi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang mencakup dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan, mencakup harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat adalah kebebasan, terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia ada terdiri dari 3, yaitu hukuman. Hukuman itu datangnya biasa tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi.
Selanjutnya bersifat satu arah dan merupakan hubungan fisik atau psikis. Yang kedua adalah konsekuensi, terencana, disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Dan ketiga adalah restitusi, merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang melibatkan murid untuk mencari solusi sendiri. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Jadi di sini 5 posisi kontrol guru itu ada 5, yaitu yang pertama sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Kita diberikan contoh di sini bagaimana posisi kita sebagai guru itu sebagai penghukum, di mana kasusnya Adi yang telah hadir di sekolah. Posisi penghukum itu biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot, dan jari menunjuk atau menghampiri siswa. Contohnya seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini kita disuruh menanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kalau kita melakukan seperti itu pada siswa. Bagaimana perasaannya murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Hasilnya seperti di bawah ini adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan mengurus kendaraan tersebut dengan paku. Ya, alhamdulillah di sekolah kita belum pernah terjadi seperti itu, dan mudah-mudahan tidak akan terjadi. Kemudian posisi yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu biasanya nada suaranya memelas, halus, sedih, sedangkan bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Contohnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Perasaan anak pada saat ditegur seperti ini, biasanya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Sedangkan murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam keadaan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Contohnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu. Perasaan murid pada sikap guru seperti ini, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain. Jadi kadang terjadi di sekolah kita seperti ini,
dan muridnya begitu sok akrab sama gurunya dan hanya mendengarkan wali kelasnya saja. Kemudian yang berikutnya adalah posisi menurut guru sebagai pemantau. Nada suara yang datang, bahasa tubuhnya formal. Nah, contohnya guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Adi, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Kemudian selanjutnya adalah posisi manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid. Tentunya, guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi, tahu Pak, jam 7. Guru, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk melihat tugas saya yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa ada tepat waktu ke sekolah? Kemudian saya menjawab, Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Pada saat murid yang diperlakukan seperti ini, pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda kurang menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus hadap pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Contoh lain dari penerapan 5 posisi kontrol guru pada kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Sebagai penghukum, tentu murid biasa disuruh berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, gurunya mengatakan, kesekian kali ibu sudah lihatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Dan posisi guru sebagai teman, dia mengatakan, ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main games. Kemudian pada posisi pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Pada posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Aku berkata seperti itu. Kemudian bertanya lagi, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Jadi itu tadi beberapa contoh kasus pada setiap posisi kontrol guru. Sekarang Bapak Ibu mungkin bisa memberikan masukan pada posisi kontrol guru. Jika dia seorang guru mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisi kontrol apa, posisi kontrol guru yang bagaimana ini, sebagai apa?
Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya. Jadi posisi kontrol adalah membuat merasa bersalah. Nah, pada kasus kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Kira-kira posisi kontrol seperti apakah aku? Penghukum. Coba kita lihat. Ya betul. Posisi kontrol penghukum. Kemudian selanjutnya, jika guru mengatakan, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kira-kira posisi kontrol apakah guru tersebut? Posisi kontrol? Ya, itu adalah posisi kontrol manajer. Nah, pada kasus guru mengatakan, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Kira-kira ini posisi kontrol apa? Posisi kontrol? Ya, posisi kontrol teman. Jadi bapak dan ibu sudah memahami. Selanjutnya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Kira-kira ini posisi kontrol guru sebagai apa? Ini adalah posisi kontrol sebagai komando. Dan kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Contoh penerapan keyakinan kelas yang sudah saya buat beberapa hari yang lalu.
Jadi Bapak Ibu, dalam membuat keyakinan kelas itu sama halnya dengan membuat peraturan kelas. Hanya yang membedakan kalau peraturan kelas itu kadang dibuat oleh guru, kadang sedangkan murid hanya menurutinya saja. Kemudian peraturan itu apabila dilanggar biasanya murid mendapatkan hukuman. Sedangkan keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan apa yang diinginkan oleh murid dan disetujui bersama dengan guru. Dan apabila murid melakukan kesalahan dari keyakinan kelas yang dibuat, itu diberikan konsekuensi, jadi bukan lagi berbentuk hukuman. Jadi setelah siswa atau murid menuliskan keyakinan kelasnya di spikilot yang guru berikan, kemudian mereka maju ke depan untuk menempelkan keyakinan kelas mereka yang menurut mereka masing-masing.
Setelah siswa semua menempelkan kertas keyakinan kelasnya di papan tulis, guru kemudian menyeleksi keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa. Dan biasanya itu jika ada kalimat yang berbunyi tidak atau jangan, itu tidak dimasukkan dalam keyakinan kelas karena itu bernilai negatif. Tentunya seperti ini, jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu adalah kalimat negatif. Kalimat positifnya adalah menjaga kebersihan. Kemudian contoh yang lain adalah tidak terlambat ke sekolah. Itu juga termasuk kalimat negatif. Bisa diganti dengan kalimat positif seperti datang tepat waktu. Jadi kesimpulannya, apabila di keyakinan kelas itu kita tidak boleh menggunakan kata tidak atau jangan. Ya, karena itu termasuk kalimat negatif. Jadi seperti itu Bapak Ibu dalam berkaitan membuat keyakinan kelas bersama murid. Jadi kita memberikan kesempatan kepada murid untuk menentukan sendiri keyakinan kelasnya, kemudian diseleksi dan untuk disepakati. Sebelum kita melanjutkan, sebaiknya mungkin kita sebaiknya dulu sebentar. Jadi ada caranya adalah jika saya bilang selamat pagi, tepuk tangan kiri satu kali. Kalau saya bilang selamat siang, tepuk tangan kiri dua kali. Kalau saya bilang selamat sore, tepuk tangan kiri tiga kali. Dan kalau saya bilang selamat malam, tepuk tangan kiri berapa kali? Tepuk tangan kiri. Tidak sampai. Tidak punya, selamat malam tidak sampai. Jadi
ulangi. Kalau selamat pagi berapa kali? Selamat siang berapa kali? Selamat sore berapa kali? Selamat malam berapa kali? Ya kita tes dulu. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Ya. Lagi konsentrasi. Kita mulai. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Ya, ulangi sekali lagi. Konsentrasi lagi. Selamat siang. Selamat malam. Ya, saya kira cukup. Saya kira bagaimana konsentrasi ini. Saya kira Bapak Ibu kita lanjut lagi untuk yang berikutnya adalah selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Dalam menstabilkan identitas, guru biasa berkata, berbuat salah itu manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahannya. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ini adalah biasa kalimat-kalimat yang dikatakan oleh guru ke muridnya dalam menstabilkan identitas. Jadi dari 5 ini bisa dipilih salah satunya untuk menstabilkan identitas murid tersebut. Kemudian pada validasi tindakan salah, guru juga biasa mengatakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini ya, atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi tergantung dari kasus atau masalah siswa. Kemudian menanyakan keyakinan. Contohnya guru mengatakan biasa seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Dari sini ada lagi saya melakukan kasus segitiga institusi. Kasusnya adalah Baika bertengkar saat belajar. Jadi pada saat kita melakukan segitiga institusi, jadi kita harus tadi memunculkan itu. Yang pertama menstabilkan identitas. Kembali tadi ini. Dan kamu tadi ketiga. Jadi dalam melakukan segitiga institusi, kita harus menunjukkan itu menstabilkan identitas, kemudian
validasi tindakan masalah, kemudian menanyakan keyakinan. Pertama, apa yang menyebabkan besar? Kemudian adalah pertama besar. Itu juga dimana kita itu ada. Kenapa yang melakukan kewakilan? Kamu pasti menyalahkan kenapa kamu lakukan. Kamu sudah menjalankan saya menurut dalam menghargai kamu yang melakukan hal yang berbeda. Sekarang coba mereka. Anda tentang saat yang berbeda. Apakah sesuai dengan keyakinan kita? Nah, menurut kamu keyakinan apa yang kita tadi? Menurut kamu saling menghargai antara teman dan antara murid sama guru penting agar tidak berkata. Kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang seharusnya kamu lakukan saat kamu melakukan? Jika kamu yakinnya, apakah kamu yang melakukannya? Nah, seperti itu adalah perbuatan yang baik dan mulia. Karena silakan dari luar dan satu dengan ya, demikian tadi segitiga distribusi, contoh segitiga distribusi. Jadi segitiga distribusi ini berhubungan dengan keyakinan kelas. Jadi apabila kita mau mengidentifikasi kesalahan yang dibuat oleh murid, kita menanyakan dulu apa keyakinan kelas yang dijalankan. Nah, itulah tadi yang pertama kita lakukan, membuat keyakinan kelas. Jadi seperti itu, jika murid melakukan kesalahan, kita tanyakan apa keyakinan kelas yang sudah dibuat dan apa keyakinan kelas yang sudah dilakukan. Jadi kita bukan lagi kita bicara tentang hukum di depan murid. Seperti itu Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu atas kesempatannya ikut dalam destinasi saya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan membuat keyakinan kelas. Siapa tahu apa itu keyakinan kelas? Ya, Faris. Peraturan atau ketaatan yang harus dilaksanakan Ya, atau bagus. kewajiban. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Ada yang lain? Ada pendapat yang lain? Masih ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya tentang keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu adalah apa yang kita yakini. Keyakinan
keyakinan kelas itu seperti dengan buat aturan. Hanya bedanya keyakinan kelas itu dibuat oleh murid dan diyakini sendiri oleh murid tersebut. Apa contoh keyakinan kelas? Masuk ke kelas tepat waktu. Ya, masuk tepat kelas masuk di kelas tepat waktu. Yang lain, saling menghormati teman. Membersihkan kelas. Ya, membersihkan kelas. Apa lagi? Ya, menghormati guru. Jadi ya itu ada beberapa macam ya, dan masih banyak lagi keyakinan kelas yang lainnya. Nah, sekarang hari ini Pak Guru jelaskan tentang keyakinan kelas. Tadi Pak Aris bilang peraturan ya. Keyakinan kelas itu memang seperti peraturan, hanya berbeda. Kalau peraturan itu dibuat oleh guru dan harus ditaati oleh murid, sedangkan keyakinan kelas adalah dibuat oleh murid itu sendiri dan diyakini dan dipertanggungjawabkan ya, begitu. Kalau peraturan itu, kalau kita melanggar peraturan pasti dihukum kalau melanggar. Tetapi kalau keyakinan kelas yang tidak dipertanggungjawabkan, tidak diyakini, akan diberikan konsekuensi. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Pak Guru akan membagikan kertas. Jadi kalian menuliskan kalimat di kertas ini tentang keyakinan kelas. Jadi silakan tulis kalimat yang kamu yakini sebagai keyakinan kelas ya. Dan sudah semua silakan ditempel di papan tulis yang di dalam kota itu ya, ditempel. Nah, silakan maju ditempel. Dan terbalik kita tadi menulis. Hah? Di belakang kirimnya? Ya.
perhatikan, kalian sudah menempelkan semua seluruh keyakinan kelas kalian. Jadi kita akan periksa satu-satu, kita akan pilih. Kalau ada yang sama, kita susun sebagaimana. Jadi yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar kelas maupun di dalam kelas. Kemudian mendengarkan guru ketika menjelaskan, mengerjakan tugas tepat waktu, jangan membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah dalam laci, melaksanakan piket, jadwal piket, dan tidak menghindar dari jadwal piket masing-masing, belajar sungguh-sungguh saat jam pelajaran dan tidak main-main, memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran atau materi, mengerjakan piket kelas tepat waktu, kemudian jangan membuang sampah sembarangan. Nah, ini tadi sudah ada ya, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi ini sama ini. Kemudian tadi ada tentang piket juga, ini mengerjakan piket dalam kelas tepat waktu, ini sama. Kemudian tidak membedakan teman satu sama lain, mengucapkan salam ketika masuk kelas, tidak makan di kelas ketika jam pelajaran berlangsung, menghormati guru, ini sama, menghormati guru ya, sama. Memperhatikan guru pada saat menjelaskan materi, ini juga tadi sama. Jadi tidak boleh bercerita saat pelajaran sedang berlangsung. Ini tadi. Ya, sama di sini. Jadi ini ada sama ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 keyakinan kelas yang berhasil kita buat pada hari ini. Dan keyakinan kelas ini kalian harus bertanggungjawabkannya. Jadi apa yang menjadi keyakinan kelas ini yang disepakati, ini semua sudah disepakati kan? Jadi semua dari 13 ini kita harus sepakati karena kita buat secara bersama-sama. Jadi hari ini kalian harus bertanggungjawabkan. Semoga bisa dijaga ya. Jadi ini tadi ada samanya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 kesepakatan kelas yang kita sepakati hari ini. Jadi kalian laksanakan ini secara bertanggung jawab, seperti menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kelas maupun di dalam kelas, mendengarkan guru ketika menjelaskan, mengerjakan tugas tepat waktu, jangan membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah dalam laci, mengerjakan piket kelas tepat waktu, belajar sungguh-sungguh saat jam pelajaran dan tidak main-main, memperhatikan guru pada saat menjelaskan materi, tidak membedakan teman satu sama lain, mengucapkan salam ketika masuk kelas, tidak makan ketika jam pelajaran berlangsung. Nah, ini masih sering terjadi ya, makan di dalam kelas. Kemudian menghormati guru, kemudian boleh bercerita saat pelajaran sedang berlangsung. Ya, jadi inilah kesepakatan kelas kita pada hari ini, dan kalian harus yakininya secara bertanggung jawab. Kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk
Semangat. Saya merasa sangat semangat. Berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Sangat penting. Berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Dengan pembuatan keyakinan kelas membuat kita semakin disiplin. Sangat penting dilakukan karena menimbulkan rasa saling menghargai. Karena dapat Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita